Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Ini adalah vlog paksaan Om Dimas karena Om Dimas tanggal tua ya. Dia butuh vlog hari ini. Udah walaupun panas, dia nggak tahu kalau pala gue baru digunting botak nih. Kena matahari tuh rasanya gitu ya kan. Tenang aja John, kalau pala lu botak, lu tinggal pakai baju seragam ketat ya kan. Yang ada giniannya. Sembarangan lu. ASR. Lu jangan gitu dong. Lu kenapa sih semenjak Instagram lu sekarang suka ngeledekin politik gitu, lu sekarang ngatain ASN itu saat maksudnya apa? Ntar ditangkep lu. Oh iya. Lagi gua. Kalau pala lu botak, tinggi ya kan, sterek, lu pakai ginian abu-abu ya kan. Lu buka kaca lu nggak perlu nunjukin sih Mom, lu gini. Kenapa bang? Kenapa bang? Gitu ya, udah langsung ke ini. Oke, kita cerita tentang Fortuner GR 2023. Jadi kalau kita cerita, Fortuner GR ini sebenarnya sudah lahir di Indonesia itu semenjak 2021 akhir. Sorry, habis ngomongin orang dosa om. Fortuner GR keluar di 2021 itu dengan mesin masih 2GD. Dan sekarang ini di 2022 sampai 2024 sekarang itu mesinnya sudah 1GD alias 2800 cc. Ini mesin yang paling diminati sama berbagai kalangan pecinta diesel karena yang pertama adalah mesinnya sangat-sangat enak torsinya, dan yang kedua adalah tenaganya tuh bener-bener firm. Tenaganya tuh bener-bener nyata dibandingkan yang 2GD. Jadi kalau kita lihat 2GD itu stop and go-nya lebih cepat, tetapi kalau ini lo ajak lari sampai 200 pun mobil ini tidak akan teriak-teriak. Hanya saja mungkin keberanian dan nyali kalian bawa mobil standar itu pasti lebih libung. Apalagi mobil ini dengan berbasis rangka leather frame. Oke, 2024 sekarang Fortuner sudah mengeluarkan model yang lebih terbaru dibandingkan yang ini. Tetapi kalau kita ngelihat modelnya itu hanya berubah di bagian bumper-bumpernya aja, yang sebenarnya notabene di Thailand sendiri sudah keluar dari beberapa tahun silam. Jadi dia modelnya kalau di sini disebutnya Fortuner Leader kalau di 4x2, kalau di 4x4-nya dia GR Legender. Correct me if I'm wrong ya. Jadi kalau di Fortuner yang Leader itu dia 4x2-nya harganya 669 juta rupiah per hari ini ya, belum naik ya. Nggak tahu sekarang nanti beberapa bulan lagi biasanya Toyota akan naik sedikit, 3 juta, 5 juta, 7 juta, tahu-tahu udah 700 mobilnya. Ya kan? Tahu-tahu udah 700 tuh John. 4x2-nya John. Sekarang Tetra Drive-nya itu sudah di 700 lebih juga, dan mereka ngeklaim mereka melakukan improvement di bagian segmen kaki-kakinya, suspensinya yang Fortuner 4x4. Sayangnya 4x2-nya tidak mendapatkan improvement. Oke, kalau lu tidak suka dengan model Legender ya lu beli aja ini yang second. Bedanya 100 juta. Lebih malah kalau kita hitung dari segi OTR ya. Pajaknya panjang, bulan 9 tahun depan. Artinya lu selama 1 tahun ke depan lu tidak perlu membayar pajak lagi, dan lu tidak perlu membayar biaya balik nama dalam waktu dekat. Karena biasanya kalau lu beli mobil bekas itu faktor yang paling penting lu perhatikan adalah pajak. Kadang-kadang lu bayar mobil lu langsung bayar pajak, males kan? Om Dimas udah beli mobil 3 tahun baru bayar pajaknya tahun ketiga gitu. Tunggu pemutihan, ya kan? Yang kedua, lu beli ban. Biasanya kalau lu beli mobil Fortuner diesel tahun 2023 itu rata-rata di marketplace kilometernya sudah ada yang 40.000, kadang ada yang 50.000, bahkan ada yang sampai di 60.000. Salah gak sih om pakai mobil begitu? Enggak apa-apa. Mobil-mobil lo kok, bener gak? Tapi ketika lo mau jual lagi mungkin pakai setahun 60.000, kayaknya frugal sekali ya. Cukup banyak ya. Tapi kalau kita lihat mobil diesel kalau dipakai di hari-hari kan gak ada masalah juga. Toh ada juga mobil 1GD yang diklaim mesinnya sampai 600.000 pun masih oke-oke aja. Karena di 2000 Premio pertama kali keluar di 2018-2019 itu sudah menggunakan mesin 1GD, dan itu sudah terbukti tangguh sampai 900.000 km pun mobil itu masih tetap keeps rolling, ya nggak ada masalah selama mungkin penggantian olinya tepat, pakai bahan bakarnya juga yang oke gitu ya kan. Nah ini mobil masih mulus banget om ya kan, lo tinggal pakai apa namanya wiu gitu kan, gitu ya kan. Platnya lo ganti deh yang pakai besi dikit. Ya masa lo pakai wiu lo nggak mau modal beli dudukan plat ya kan. Kayak ini kan pakai dudukan platnya boleh ngambil dari mobil-mobil ALC gitu ya kan. Ya lo belilah 400-500 ribu yang keren gitu ya kan. Kalau lo belum punya plat dinasnya nggak apa-apa, lo kasih Scotland kuning gitu ya kan. Iya, lo yang penting kalau kata Kenny apa om? Pede aja udah ya kan. Kalau masalah ketangkap enggak itu kan ditanggung resiko masing-masing. Oke, di 2022 Fortuner 28 GR itu lahir dengan velg masih two tone, dan ini velgnya sudah berubah menjadi single tone dan dia warnanya blackout. Ini hanya ada banyak jamur-jamur nih. Biasalah, air-air nih mobil belum didetailing nih om. Lu sih minta apa namanya
vlognya cepet-cepet ya kan. Ini pentilnya hilang diambil orang nih ya kan. Habis bosku mau ke Bali sih nih. Hah? Bosku mau ke Bali sih. Kan gua mau kondangan. Gitu kan diledek lagi. Padahal video lu udah on budget kan? Belum ya? Belum ya? Ya udah kita mengerti lah. Oke, dari segi ban ketika datang ke Indonesia, Fortuner itu bukan datang ke Indonesia sih, mobil ini sudah TKDN-nya di Indonesia ya. Total komponen dalam negerinya itu tingkat TKDN gue lupa disingkatannya apa, teman-teman coba kasih tau di. Cuman definisinya itu barang-barang komponen di mobilnya itu udah dalam negeri lebih dari 50% om. Itu artinya mobilnya sudah komplit knockdown-nya di Indonesia. Dan itu bannya rata-rata ada dealer yang ngasih bannya Dunlop Grand Track seperti ini, ada juga yang pakai Bridgestone Dweller HT. Apa sih kira-kira perbedaannya om? Gue hampir nggak bisa bedain antara ban Dunlop sama Bridgestone, tapi gue bisa bedain antara Dunlop dan juga Bridgestone melawan Michelin Primacy SUV di mobil ini. Iya, memang itu ban tidak bisa bohong, harganya lebih mahal dan juga kenyamanannya lebih dapat, tetapi kalau dari segi lifetime dia mungkin lebih cepat habis dibandingkan ban-ban seperti ini om. Nah, jadi kalau lo mau lebih gagah ya lo salah satunya lo ngalah, mungkin lo pakai BF Goodrich atau nggak mungkin pakai Maxxis atau nggak mungkin pakai Canati atau Acelera yang Omicron AT, tampilannya lebih gagah, cuman mungkin di jalan lari kecepatan 80 ke atas tuh road noise-nya lebih besar daripada aslinya, daripada ban seperti ini, ban-ban halus ya. Tinggal kalau lu mau pendekin bisa dipendekin, cuman rasanya sih kalau Fortuner begini aja udah ganteng om. Iya kan, kalau lu warnanya hitam begini, terus kalau arah modifikasi lu lebih ke arah kayak Kenny yang pengen polystyle gitu ya kan, lu mungkin beli Wayland aja yang banyak gitu daripada beli pelek ya kan, karena kalau lu ganti pelek pasti akan ketahuan lu bukan anggota asli. Gitu. Oke, lanjut. Di bagian sini sayangnya kalau Fortuner Leader itu sudah tidak banyak lagi chrome-nya, jadi pekerjaan Euros Custom gue lebih sedikit. Jadi dia sisa di bagian list ininya aja, ininya udah sewarna body dan juga warna hitam. Ini masih ada nih, ini jadi gue masih bisa kerja-kerja sedikit lah buat uang susunya Dimas ya kan. Karena Dimas kebetulan kalau udah 3-4 kali ngevlog dia butuh pijit. Ya. Benar nggak pernah mijit om? Enggak lah. Nggak pernah? Mijit sama Mbok biasanya. Oh iya Mbok, siap. Oke. Ini warnanya kalau kita lihat dari kodenya Fortuner ini grey metallic dan dia kode bodinya Gun 166R. Kalau yang lama itu Gun berapa ya gue lupa. Nah, ini masih ada nih stikernya nih om. Masih lah om, mobil baru setahun om, gila lu. Kalau nggak ada berarti mungkin pintunya bekas jeger gitu ya kan, atau nggak mungkin orang yang punyanya OCD nggak kepingin ada banyak stiker. Karena memang Fortuner itu kalau lu bawaan pabrik tuh rata-rata ada stiker dealer di sini. Terus juga ada yang namanya mungkin stiker kuning di sini tempat ganti oli, ya kan? Ada yang tahu nggak kira-kira ganti oli apa di sini? Ya kan? Terus biasanya di sini ada stiker apa? Ya tapi kalau lu mau keren ada stiker Ira House di sini. Kok nggak bisa dibuka sih om? Hah? Lu sensitif sama gue ya? Oh, belum dikunci, belum dibuka. Tuh, kuncinya juga masih belum banyak baret tuh om, masih gurih om. Ini yang dinamakan lu bisa untung dapat mobil bekas tapi kondisinya masih berkualitas. Karena memang ketika lu punya Fortuner om, lu hanya ada dua alasan lu jual Fortuner lu. Tunggu nih kok nggak mau dibuka om. Bisa. Antara lu butuh duit atau enggak lu mungkin pengen ganti Fortuner yang terbaru om. Ya kan? Nggak ada lagi kalau misalkan lu jual, atau enggak mungkin mobilnya bekas tabrak. Itu juga salah tiganya. Nih gampang sih sebenarnya kalau lihat mobil bekas tabrak enggaknya. Kalau baut-bautnya masih ada bekas cat, ya dia cuman kemungkinan antara dia udah pernah repaint atau belum, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau baut-baut bekas cat, terus dia punya bumper udah mengsol-mengsol, ya dia mungkin bekas ditabrak gitu. Terus di bagian sini-sininya nih, ini kayak contoh ini bekas kebuka kan nih om? Iya. Kayak ini habis ngecek nih pasti nih waktu beli kemarin nih. Bekas jeder enggak? Iya, di bagian sini-sininya nih. Itu nih ada karetnya nih lepas tadi. Fortuner yang ini sama yang baru dari segi interior ada perbedaan nggak bos? Ada perbedaan hanya di bagian head unitnya aja. Head unit yang model baru itu dia sudah lebih user interface lebih berbeda. Cuman mungkin dia Android Auto-nya sama Apple CarPlay-nya sudah near kabel alias wireless. Gitu. Tapi kalau lu punya handphone yang baterainya cukup drain, lu pakai yang ini kan lebih bisa ngecas. Ya plus minus lah, gue kan pedagang, gue pasti lebih mengutamakan punya gue laku gitu. Nggak munafik ya? Nggak munafik, kita kan nggak munafik. Apalagi warnanya abu-abu kan. Sedangkan di Indonesia ini semenjak udah mau pilkada lewat kan,
Artinya kan mungkin makin banyak aliran dana yang terkucur, ya kan? Surat apa namanya? Ketetapan, ya berubah jadi mobil, ya kan? Kapan lagi Johnny, ya kan? Ini namanya kan gini Om, begitu lu ngejabat, lu kan pingin naik mobil yang bermartabat gitu, ya kan? Jadi kalau kemarin standar mobil Indonesia, ini standar martabat orang Indonesia, Fortuner, ya kan? Lo jadi kalau apa namanya ngeliat rakyat kecil tuh lebih tinggi. Udah sukses ya? Sekarang udah sukses ya, alhamdulillah bang, insya ya kan kita udah bisa beli Fortuner ya kan, tapi kan tetap belinya nyicil Om, kan dapat uang transportasi ya kan, ya, kita nggak munafik Om ya nggak? Oke. Memang yang GR sama TRD itu banyak sekali sih perbedaannya Om. Jadi di bagian sininya nih, start stop engine-nya sudah GR, karpet udah GR, silpet udah GR. Silpet GR ini dari 2023 awal dan 2022 akhir nih sudah ada silpet GR. Ini sebenarnya bisa beli sih di Tokopedia banyak. Cuman ya kalau ada dari bawaan pabrik kenapa enggak gitu ya kan. Lihat tuh Om, ini belum di detailingnya masih rapi banget mobilnya. Ini yang punya motor Harley-nya aja ada 5 Om di rumah. Oh ya udahlah. Hah? Ya udah. Ya berduit lah ya. Pasti dirawat. Tapi bukan ASN sih Om. Iya biasanya kan kali ini naik udah maghrib udah azan. Oke, sebentar ya. Hari ini cuacanya cukup aneh. Ekstrem. Paginya mendung, siangnya kering, ya kan. Seperti Om Dimas nih, aus dikit langsung bawaannya udah rebel dia. Langsung pingin bawa ini. Si Udin suruh nungguin, kasihan Om. Parah lo Om. Nggak pernah bagi duit rokok, suruh-suruh. Oke, Fortuner ini memang standar martabat orang Indonesia sih ya. Jadi kalau kita bilang standar orang mapan Indonesia kan, sekarang kalau di daerah-daerah yang mulai terpilih, apalagi terpilih menjadi dewan, dewan kekeluargaan, ya kan, dewan perwakilan, ya kan, iya, kan ada biaya transportasi tuh, walaupun gajinya nggak gede, ada biaya-biaya lainnya yang bisa kita nikmatin gitu ya kan, yang seger-seger ya? Seger-seger itu, seger Om. Oke, lanjut. Ini yang gue bilang Om, punya Fortuner GD, 1 GD, itu apa sih yang membuat orang tuh punya 2 GD tetap ganti 1 GD? Ya karena tenaganya, karena nggak semua manusia atau orang-orang di Indonesia tuh mau mobilnya di remap. Masih ada juga yang punya pemikiran kalau mobil gue di remap, mobilnya jadi nggak standar dan nggak bawaan pabrik. Jadi kenapa gue nggak langsung beli mobil aja yang 1 GD? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak bisa dipungkiri 1 GD ini mempunyai kaki-kaki, suspensi, dan kekedapan yang lebih baik dibandingkan 2 GD. Ini udah menjadi rahasia publik yang gue tidak bisa, tulis di kertas nih. Ini kira-kira bedanya ini nih, suspensinya ini nih. Enggak Om. Secara mata ini semua sama. Tapi entah kenapa mobil ini tuh lebih nyaman dibandingkan yang 2 GD. Makanya gue penasaran, yang Fortuner 4x4 dia bilang lebih nyaman dari ini, seperti apa kira-kira? Apakah rasanya tetap sama kayak Fortuner beda sedikit, atau nggak mungkin seperti Land Cruiser, ya kan? Tapi kayak kalau seperti Land Cruiser nggak mungkin ya Om ya, harganya 3 kali lipat, ya kan? Tapi kalau lu ngeliat di perkotaan, atau nggak mungkin di ibu kota, atau nggak di kabupaten yang mungkin udah menjadi tuan tanah, atau nggak mereka udah cukup sukses, rata-rata tuh mereka pasti punya Pajero dan juga Fortuner. Dan kalau di Sumatera lebih banyak tuh Pajero, karena beberapa customer gue juga pembelinya tuh Pajero lebih kuat di Sumatera. Terus kalau Fortuner nih sebenarnya lebih kuat di Kalimantan dan juga di Sulawesi. Itu Om. Jadi tiap daerah tuh punya style model. Ah, tuh Om, platnya kayak gitu tuh Om, kuning-kuning itu tuh. Ah, teman-teman tuh, lo kalau lo pengen bikin gitu, tapi bukan mobil ini ya, itu platnya biasa ya, dia nggak ada strobonya ya. Jadi kalau lo pengen kayak ini, tapi lo nggak punya kenalan bikin plat dinas kan? Tapi ada kuning-kuningnya aja. Kayak ini aja udah. Atau kayak temannya Nanang tuh Om, nekat sampai diberhentiin ajudan Kapolri Om, pakai plat. Jadi gini, dia ngelihat di Google mobil Fortuner pakai plat polisi, dia bikin platnya Om. Anjir. Berani banget. Diketok di pinggir jalan, Iya. dia masukin di mobilnya. Terus udah gitu dia nge-break check polisi naik Avanza, lu bisa bayangin nggak Om? Polisinya kan tekap, nggak pakai plat dinas, gini gitu ya kan, dia pakai strobo belakang. Ada akhlaknya. Iya, akhirnya ditangkap dibawa ke Mabes Om. Gua ketawa aja dengerin cerita si Nanang. Itulah John, jangan ya. Kalau lo belum punya, bukan anggota
staff mitra atau keluarga kan janganlah pakai gitu-gituan ya kan. Aduh, teman-teman. Dingin ya AC-nya ya. Fortuner, Toyota tuh memang terkenalnya AC-nya cukup dingin dibandingkan dengan mobil-mobil merek lain. Dan juga Stargazer juga dingin om. Cuman semakin dingin AC, artinya kan kerja mesin tuh semakin berat ya om. Otomatis solarnya juga lebih boros. Tapi kalau udah naik Fortuner gini sih udah nggak mikirin solar om ya. Karena seboros-borosnya dia paling nggak cuma bedanya dari 111, 112 jadi 110, 19 ya masih cukup oke. Cuman kalau lu pakai 1 GD gini, pedesnya dibandingkan 2 GD adalah lu harus isi Pertamina Dex. Cuman nggak tahu nih, ini tanggal 23 September. Nggak tahu nanti 1 Oktober katanya barcode sudah mulai tidak boleh diperlakukan lagi. Jadi mungkin kalau kita pakai 2 GD cukup bersedih untuk isi bahan bakar solar om ya. Tapi dari segi performanya Pertamina Dex gitu atau sama Bio kan jauh banget kan John? Tuh beda lah bos. Iya. Lu kerja minum keratindeng sama enggak beda gak? Hah? Beda nggak? Beda Jod. Iya. Jadi kalau kita lihat lu minum air isi ulang sama lu minum air yang 1 galonnya 50.000 beda gak? Beda, kualitas hidup lu beda, jerawat lu hilang. Iya, kulit lu lebih bersih ya kan, namanya lebih minum air PDAM ya John? Hah? PDAM. Ya itu nggak salah juga kan, itu kan perusahaan untuk air minum. Bukan air mandi. Hah? Bukan air mandi. Ya enggak juga karena kalau di luar negeri itu perusahaan air milik negara itu memang mengharuskan airnya itu bisa diminum. Cuman di beberapa daerah Indonesia airnya tidak layak untuk diminum ya kan. Jadi lo harus masak lagi, apalagi karena sebenarnya ya baiknya sih begitu om. Karena kalau lo masak lagi kan airnya lebih lebih steril. Kumannya mati gitu. Udah om, balik ke mobil lah. Jadi kalau lo punya Fortuner, contoh katakanlah warna abu-abu gini, lo modifnya apa nih yang keren ya kan? Kalau gue pribadi, kalau lo nggak mau pendekin, paling nggak lo ganti ban BFG ya kan. Terus di LED chrome, terus lo pasang-pasang EGR depan ya kan, manis-manis aja gitu. Coating lah ya biar. Kalau ceramic coating itu kan sebenarnya lebih ke arah perawatan mobil. Jadi kalau kita mau ceramic coating, usahakan kita nanya sama orang yang jualnya, bro, itu lo di paint correction nggak? Dan paint correction itu berapa steps? Jadi itu yang gue bilang, kalau mobil lo di repaint hasil repaint itu nggak bagus, minimal mereka melakukan wet sanding dulu di beberapa panel yang memang kena repaint, agar mendapatkan hasil yang maksimal walaupun memang masih ada belangnya. Dan yang kedua, begitu mereka melakukan paint correction kayak biasanya Kevin mau melakukan paint correction, itu untuk mendapatkan performa dan warna cat aslinya di luar dari bahan oksidasi cat kena jamur, kena matahari dan lain-lain yang membuat mobil itu tuh kusam. Dibalikin dulu, baru dikasih sterilisasi alkohol, baru ditempel coating. Nah, kalau yang berbentuk laminating atau nggak mungkin sejenis paint protection yang tanpa paint correction, nah itu perlu dipertanyakan om sebenarnya. Kok bisa sih bikin mobil segitu cepat? Ya nggak salah juga sebenarnya kan. Kan ada juga yang memang laminatingnya mungkin banyak, ada 5-6 layer ya kan, mungkin itu di situ lebih ini juga, atau nggak mungkin mobil, karena menurut Kevin Mon, mobil baru sekalipun itu banyak yang dinamakan swirl mark. Iya ya. Nah, jadi swirl mark, apalagi kalau lu lihat cat-cat mobil zaman sekarang itu udah menggunakan cat yang eco atau eco friendly, sejenis kayak catnya itu memang ramah di lingkungan om, yang membuat catnya itu lebih lembek, artinya catnya itu nggak keras gitu, ya kan? Kok ketawa sih om? Bisa aja ya, ininya ya. Gimiknya? Enggak beneran om, kita coba lihat. Gue moles Fortuner VNT, cat ori sama-sama cat ori ya, sama Fortuner VRZ, itu lebih lembek Fortuner VRZ. Iya ya. Jadi begitu lu kena lap microfiber yang beberapa mikron, beberapa itu dia bakalan gampang swirl mark lagi. Iya. Itu makanya susahnya. Jadi ya kalau kita bilang coating, ya coating itu nggak semuanya ya benar juga kan. Sama lah, kita juga nggak bisa mungkirin juga kayak gue. Contoh, gue moles mobil buat dagangan gue nggak mungkin bisa moles sebagus Kevin Mon. Analoginya gini om, lu minum kopi cappuccino di hotel sama cappuccino di coffee shop pasti beda. Spesialisasinya berarti. Karena mereka spesialisasinya detailing. Kalau gue spesialisasinya jual mobil, jadi gue poles bersih, rapi, tapi sesuai standar SOP showroom. Gitu, oke? Jadi kalau lu mau beli mobil ini 15.000 kan kilometer, pajak panjang, kapan lagi? Bye bye.